Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik ya, amin. Oke, pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang apa Bapak Ibu? Mujizat terjadi atas kehendaknya. Wah. Yohanes 2 ayat yang 9, demikian firman Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Mujizat terjadi atas kehendaknya. Sudah jelas dikatakan mujizat terjadi atas kehendaknya, kehendak Tuhan. Berarti mujizat itu bukan terjadi atas kehendak kita, iya kan? Semua terjadi atas kehendak Tuhan. Semua terjadi atas wewenangnya Tuhan. Semua terjadi atas kedaulatan Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin kan. Bicara tentang mujizat, siapa sih yang gak mau mujizat? Saya percaya setiap kita orang-orang percaya rindu mengalami mujizat. Rindu mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Rindu mengalami pribadinya ada dalam kehidupan kita. Bahkan setiap orang-orang percaya rindu mengalami perkara-perkara yang supranatural. Perkara-perkara yang mungkin bagi manusia itu tidak masuk akal. Perkara-perkara rohani yang boleh kita alami dalam setiap kita. Itu sudah pasti. Orang-orang percaya merindukan hal yang seperti itu. Dalam segala sektor pasti, sektor apapun, dalam hal apapun, pasti manusia membutuhkan mujizat dari Tuhan. Kenapa sih manusia butuh mujizat? Karena manusia terbatas. Manusia sangat terbatas. Makanya gini, kita perlu campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu pesan Tuhan, kita perlu campur tangannya Dia, memegang tangan setiap kita untuk kita mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Nah, yang jadi masalah gini Bapak Ibu. Seringkali orang-orang percaya dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang tidak mampu. Manusia gini, bukan lagi memohon tetapi mulai menuntut. Mulai menuntut, doa berubah. Yang tadinya penyerahan, berserah kepada Tuhan tetapi menjadi sebuah tekanan. Iman mulai berubah. Yang tadinya percaya kepada Tuhan mulai memaksa, pemaksaan. Ini harus terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin orang percaya berkata seperti ini, Tuhan, Engkau harus bertindak sekarang. Ini harus terjadi dalam kehidupan saya saat ini. Jika tidak terjadi, berarti Tuhan tidak mendengar apa yang saya katakan. Nah, ini yang harus kita benar-benar perhatikan dalam setiap kita orang-orang percaya. Jangan sampai hal ini terjadi dalam setiap kita. Padahal mujizat gini kan, bukan hasil paksaan manusia. Bukan sebuah doa yang ngotot. Doa boleh minta mujizat. Tetapi bukan memaksa Tuhan untuk terjadi itu dalam kehidupan kita. Bicara tentang mujizat itu kan bicara tentang keputusan Allah. Bicara tentang mujizat itu bicara tentang kehendak Allah. Bicara tentang mujizat itu bicara tentang wewenang Allah yang Dia buat dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita buka dalam Lukas 22 ya Bapak Ibu. Lukas 22 ayat yang ke-42 di bagian akhir dikatakan apa Bapak Ibu? Di bagian akhir. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jelas di sini dikatakan bukan kehendak Yesus pada waktu itu melainkan kehendak Bapa yang di sorga yang terjadi. Nah, kalau kita lihat pesan Tuhan Bapak Ibu minggu ini, yang menjadi inti pesan Tuhan bagi kita yaitu gini. Tuhan kita adalah Sang Pencipta segala-galanya. Dia pencipta alam semesta.
Dengan kehendak dan wewenangnya ia dapat melakukan apa saja. Apa saja. Baik secara hukum alam maupun melampaui hukum apapun yang berlaku. Ibarat seorang pemimpin perusahaan atau siapapun yang didelegasikan dengan otoritas yang dimiliki dapat mengambil alih suatu sistem normal yang sedang berlangsung dengan caranya ketika dirasanya perlu demi untuk kebaikan perusahaannya. Jelas gini Bapak Ibu, setiap kita punya keputusan, setiap kita punya hal-hal yang harus kita ambil dalam setiap kita. Tetapi di atas segalanya Tuhan yang berdaulat. Mungkin keputusan yang kita ambil itu gagal. Mungkin kegagalan itu adalah mungkin salah satu rencana Tuhan. Jangan sampai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan jatuh di dalam hal tersebut yang kita putuskan. Dia punya hak Bapak Ibu. Dia punya andil atas hidup kita. Dia punya wewenang atas hidup kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam peristiwa perkawinan di Kana ya, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di sana dikatakan apa? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan apa Bapak Ibu? Ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala kan. Ada waktunya Tuhan. Ada caranya Tuhan. Ada jamnya Tuhan. Nah, di mana Tuhan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya. Tuhan bekerja sesuai dengan maksudnya. Tuhan bekerja sesuai dengan kebaikannya dalam kehidupan setiap manusia. Orang-orang percaya khususnya. Sekarang, bagaimana caranya supaya kehendak kita itu selaras dengan kehendak Tuhan? Kita harus berjalan selaras dengan Tuhan kan. Tentunya gini kan. Kita harus mengalami atau melewati yang namanya perjalanan spiritual. Perjalanan rohani yang harus kita lewati hari demi hari, mungkin dari tahun yang lalu sampai sekarang kita lewati perjalanan rohani. Nah, itulah yang akan membawa kita, pengenalan kita untuk kita terus mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ternyata ada hal-hal yang harus kita bangun Bapak Ibu. Ada hal-hal yang harus kita bentuk dalam kehidupan kita, yaitu apa? Yang utama, yaitu kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang utama Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kita perlu selaras dengan Tuhan untuk kita menerima mujizatnya? Kenapa kita perlu selaras Bapak Ibu? Karena mujizat itu bekerja di dalam kehendak Tuhan. Makanya gini, kita perlu selaras dengan Dia. Kita perlu selaras dengan jalan-jalannya. Karena mujizat itu terjadi dalam kehendak Tuhan. Mujizat bukan terjadi karena kehendak kita, kehendak saya, tetapi karena kehendak Tuhan. Jika hidup kita tidak selaras dengan Tuhan, kita sedang meminta Tuhan gini, Tuhan ikuti rencanaku dong. Ikuti apa yang aku mau. Ketika kita tidak berjalan selaras, kita berusaha mencoba gini, Tuhan ikuti saya. Ikuti keputusan saya. Ikuti setiap rencana-rencana saya. Dalam Lukas 22 ayat 42, di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Bicara tentang selaras berarti bicara tentang apa? Penundukan diri. Bicara tentang selaras berarti menundukkan kehendak kita di bawah kehendaknya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan? Saya hanya satu poin, yaitu
Bangun kepekaan dan penyerahan total kepadanya. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu kita harus bangun kepekaan. Kita harus bangun penyerahan totalitas kepada Tuhan. Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, kepekaan Bapak Ibu. Kepekaan adalah apa? Kepekaan adalah kemampuan untuk menangkap suara atau sinyal yang daripada Tuhan. Untuk kita menangkap kehendak Tuhan. Untuk kita menerima apa yang Tuhan mau. Itu bicara tentang kepekaan. Nah, setiap anak-anak Tuhan perlu yang namanya kepekaan. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, Ibu Yesus, Maria, dia sangat peka. Bahwa gini, Yesus bukan sekedar anaknya saja. Melainkan Yesus adalah pribadi yang memiliki otoritas tertinggi. Yesus memiliki otoritas tertinggi ilahi. Dia paham itu. Maria paham itu, selain anaknya dia tahu Yesus adalah otoritas tertinggi ilahi. Nah, kepekaan inilah yang membuat Maria, Ibu Yesus, tahu kemana ia harus pergi ketika apa? Saat krisis terjadi. Krisis apa? Kehabisan anggur. Dia tahu, Ibu Yesus tahu, Maria tahu kemana dia harus lari. Dia datang kepada Yesus kan. Ayat 3 jelas kan dikatakan. Dia datang, dia menghampiri Yesus. Dan dia berkata mereka kehabisan anggur. Dia datang ke pribadi yang mempunyai otoritas tertinggi ilahi. Maria, dia paham. Nah, bicara Maria kenapa? Dia mengenal otoritas ilahi. Itu bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba Bapak Ibu. Iya kan? Tetapi ada sebuah perjalanan spiritual. Pengalaman pribadi Maria selama membesarkan Yesus. Apa yang dia alami? Maria melihat ini otoritas tertinggi ada dalam anaknya, yaitu Yesus. Nah, kalau kita selanjutnya lihat, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang kelima ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, kata buatlah itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya ya, itu adalah seia sekata. Seia sekata. Nah, artinya apa? Seia sekata. Berarti kan apapun yang dikatakan Yesus, apapun perintahnya, tidak peduli seberapa aneh mungkin, tidak peduli berapa kecil atau berapa sulit yang mungkin dapat kita lakukan, ketika Yesus perintahkan, ketika Yesus katakan, maka gini, lakukan. Ini kan dia lakukan, pelayan-pelayan itu lakukan aja. Buatlah itu, seia sekata, sepakat. Apa yang Yesus katakan, apa Yesus perintahkan, seia dan sekata, ya saya mau lakukan. Berarti gini kan, tidak lagi memilih-milih lagi. Perintah mana yang merasa saya enak, perintah mana yang harus diikuti, udah gak ada pilih-pilih lagi. Ketika Yesus katakan itu, ya udah lakukan. Berarti gini kan, Yesus memberikan kendali penuh dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, kalimat ini Bapak Ibu, kalau kita pelajari ya, ini adalah kalimat puncak dari penyerahan secara totalitas. Secara totalitas percaya penuh kepada Tuhan dan melibatkan apa? Melibatkan pikiran kita. Pikiran kita untuk apa? Untuk pikiran kita itu untuk kita berhenti berdebat. Yang saya katakan tadi kan, mungkin perintahnya tidak masuk akal, mungkin perintahnya aneh, mungkin perintahnya mungkin hal-hal yang kecil yang sulit dilakukan. Tetapi gini, lakukan saja.
Seringkali pikiran kita itu membatasi apa yang harus kita lakukan. Seringkali pikiran kita menjadi medan peperangan, berdebat di pikiran kita. Mungkin enggak ya? Kalimat puncak dari penyerahan total melibatkan pikiran kita, lalu melibatkan kehendak kita. Bahwa hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang dikatakannya, bukan apa yang saya katakan, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan. Penyerahan total itu bicara tindakan nyata. Ya kan? Kita lihat ayat selanjutnya juga. Ketika apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan tersebut di ayat selanjutnya. Dia lakukan kan. Dia lakukan apa yang Yesus katakan. Tindakan nyata tanpa bantahan, tanpa sebuah keraguan-raguan. Lakuin saja. Ada tindakan nyata. Dan yang pasti gini Bapak Ibu. Bicara tentang penyerahan total itu tidak lepas dari apa yang namanya ketaatan. Ketaatan itu penting untuk kita berserah total kepada Tuhan. Ketika Maria mengatakan apa yang dikatakan kepada buatlah itu. Sebenarnya gini, ia sedang mengarahkan para pelayan-pelayan itu di mana titik doa berubah menjadi sebuah tindakan. Ada tindakan yang para pelayan-pelayan lakukan. Nah, bangun kepekaan dan penyerahan total kepadanya. Nah, seringkali gini Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya gagal paham. Kita gagal paham, kita terjebak dalam pemikiran bahwa mujizat adalah hasil upaya kita. Bahwa mujizat itu bukan murni dari kehendak Tuhan. Nah, kenapa gagal paham ini terjadi? Kenapa kegagal pahaman ini terjadi? Mungkin kita berkata ini kebetulan saja. Padahal jelas Tuhan kasih mujizat yang nyata dalam kehidupan kita. Kenapa? Seringkali gini, orang-orang percaya terjebak dengan yang namanya logika transaksional. Logika. Banyak yang berpikir gini, tanpa sadar menganggap satu hubungan dengan Tuhan itu seperti bisnis transaksional. Contoh, saya sudah banyak berdoa. Saya sudah banyak melayani. Saya sudah puasa. Saya sudah menyumbang. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita berkata maka Tuhan sudah selayaknya. Tuhan sudah wajib aku menerima mujizat yang daripada Engkau. Seringkali ini yang terjadi. Ketika benar-benar pelayanan kita kepada Tuhan, kita datang, Tuhan nih saya sudah pelayanan nih. Kenapa hidup saya seperti ini? Saya pengen mengalami sesuatu yang perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang supranatural, mujizat terjadi dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya, dalam hidup saya. Nah, ini yang menjadi salah Bapak Ibu. Merasa gini, mujizat adalah upah. Mujizat adalah upah atas apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Mungkin kita percaya bahwa mujizat itu bicara tentang kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang Tuhan kasih dalam setiap kita Bapak Ibu. Mujizat bukan hasil paksaan. Paksaan doa. Doa salah? Enggak, betul. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita minta mujizat daripada Tuhan. Tetapi bukan memaksa. Atau kuatnya keinginan manusia. Tetapi gini, keputusan Allah itu yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Manusia boleh berharap, sangat boleh. Berdoa dan beriman. Namun gini, hanya Tuhan yang menentukan. Hanya Tuhan yang mengambil keputusan. Hanya Tuhan yang mempunyai wewenang. Hanya Tuhan yang mempunyai waktu yang tepat. Cara yang tepat, bentuk mujizatnya seperti apa yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kita masing-masing.
Nah, kalau kita lihat di ayat yang 11 Bapak Ibu. Kalau kita lihat peristiwa di Kana ya Bapak Ibu. Yesus melakukan mujizat bukan karena pelayan itu hebat. Tetapi karena ia ingin menyatakan apa? Kemuliaannya. Dikatakan apa ayat yang 11? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan perlu gini, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Kita perlu untuk kita menjadi partnernya. Pak Isa kemarin sudah jelaskan kan. Kita perlu berjalan bersama dia. Kita perlu ada di dalam waktunya Tuhan ketika kita mau menerima mujizat yang daripada Tuhan. Dan ingat, mujizat itu terjadi atas kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.